Dor, hai guys. Kemarin Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada para pengusaha alat transportasi online untuk memberikan uang kepada para driver online ya. Ini lebih ke BHR bukan THR atau bonus hari raya. Karena THR biasanya diberikan kepada karyawan suatu perusahaan ataupun pegawai di ASN atau pegawai negeri sipil ya. Jadi ini lebih cocok ke BHR. Karena sampai saat ini status dari para driver ojol itu adalah partner ya atau mitra dari perusahaan alat transportasi ini, bukan dihitung atau dianggap sebagai karyawan. Mitra ya walaupun cenderung kurang adil ya sebenarnya, karena potongannya bisa 15 sampai 30%. Bayangin, 30%. Kalau misalnya ongkosnya 100.000 dipotong 30.000, jadi si driver cuma 70.000. Jelas kurang adil kan? Menurut gue sih kurang adil. Gimana menurut kalian? Oke, jadi di video ini kita akan membahas 3 potensi masalah yang akan terjadi pada pembagian bantuan hari raya ini, baik untuk sang driver atau para driver ojek online, atau dari sisi pemerintah dan juga dari sisi pengusaha ya. Di dalam hal ini adalah Goto dan juga Grab ya. Oke, langsung aja kita mulai dari potensi masalah yang pertama, yaitu sistem pembagian bonus hari raya ini yang harus diukur dengan sangat cermat. Pihak perusahaan harus dengan cermat dan transparan menentukan siapa saja driver yang berhak mendapatkan bantuan hari raya dan yang tidak. Sebagai contoh, berikut ini merupakan kriteria ojol yang dapat THR lebaran dari pihak Grab ya. Di sini ada beberapa poin, misalnya keaktifan mitra pengemudi. Tentu ini harus ada rincian lebih lanjut ya, keaktifannya seperti apa, misalnya setiap hari online atau tidak. Lalu yang kedua, pesanan yang diselesaikan. Ini juga harus dirinci lagi, berapa jumlah pesanan yang dihasilkan per harinya, misalnya, untuk mendapatkan bonus ini. Lalu jumlah hari atau jam online. Nah ini juga harus ditentukan ya berapa per harinya untuk yang berhak mendapatkan. Jadi sekali lagi indikator pembagiannya harus jelas ya apa aja yang dihitung gitu. Lalu metode yang tepat dalam mengukur siapa aja yang berhak mendapatkan BHR juga akan sangat penting untuk memberikan keadilan bagi seluruh driver. Karena kita kan semua sama-sama tahu ya, tidak semua driver merupakan driver full time. Ada juga yang driver sampingan atau side job gitu ya, yang sebenarnya mereka udah bekerja di tempat lain dan hanya mencari tambahan. Nah, untuk driver side job ini apakah diberikan BHR juga atau tidak? Atau jika memang diberikan, itu seharusnya nominalnya tidak sama dengan driver yang full time ya, untuk menghindari kecemburuan sosial bagi sesama driver. Dan bahkan bila perlu, jumlah bantuan hari raya bagi tiap driver itu ditampilkan pada masing-masing akun driver. Jadi saat mereka berkumpul, mereka bisa mengetahui ya, lu dapat berapa? Sekian, lu dapat berapa? Sekian. Iya, soalnya di sini ada keterangannya di bawah nih. Performa gue sekian gitu. Jadi transparansi penting ya buat menghindari kecemburuan di antara para driver. Sekali lagi, transparansi penting nih. Lalu poin kedua adalah pengawasan yang ketat terkait bantuan ini oleh pemerintah. Setelah pihak perusahaan menetapkan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan hari raya ini, pengawasan harus dilakukan oleh pemerintah dengan teliti. Jika tidak diawasi dengan benar, potensi masalah akan terjadi. Contoh, setelah pihak perusahaan melakukan rapat dengan pemerintah, dalam hal ini misalnya Kementerian Perhubungan ya, dan juga Kementerian Sosial, mengenai besaran bonus yang akan diberikan oleh perusahaan kepada para mitra driver. Nah, pemerintah di sini harus dengan cermat mengawasi dan melakukan cross-check terkait dengan penyaluran bantuan hari raya tersebut. Jika perusahaan menjanjikan akan memberi kepada 100.000 driver, misalnya dengan nominal yang telah disepakati antara perusahaan dengan pemerintah, nah di titik ini pemerintah harus memastikan penyaluran bantuan tersebut memang tersalurkan dengan benar dan tepat terhadap orang yang dituju. Bila diperlukan, pemerintah dapat membuka hotline pengaduan jika ada driver yang merasakan ketidakadilan terkait kebijakan ini. Hotline tersebut bermanfaat untuk para driver yang ingin mengadukan jika terdapat ketidakadilan pada kebijakan bonus ini. Jadi untuk poin kedua ini, contoh simpelnya adalah misalnya Gojek atau Grab sudah berjanji akan menyalurkan
10 miliar kepada para driver untuk bonus. Ternyata yang dikeluarkan hanya 7 miliar. Nah, di poin ini atau di titik ini pemerintah harus secara seksama mengawasi, benarkah penyaluran bantuan ini sudah tepat sasaran. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga. Bantuan hari raya harus sesuai dengan kemampuan perusahaan. Seperti yang telah kita bahas di awal, bantuan hari raya itu beda dengan tunjangan hari raya ya, atau THR. Karena sifatnya bukan merupakan kewajiban mutlak dari perusahaan, karena status para driver merupakan mitra, bukan pegawai dari perusahaan tersebut. Seperti kita ketahui bersama, Goto dan juga Grab merupakan holding company atau perusahaan induk untuk beberapa anak perusahaan di bawahnya. Jadi jika kita melihat laporan keuangan perusahaan tersebut, jangan cuma dilihat dari yang berbau dengan mitra ya, atau yang berhubungan langsung dengan mitra. Sebagai contoh, kita di sini akan menggunakan contoh yang sederhana aja ya, karena bahasa finansial tidak semua orang mengerti, termasuk gua. Kayak misalnya EBITDA nih, earning before interest, taxes, depreciation, and amortization, atau penghasilan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Kan rumit tuh. Jadi kita akan melihat dengan contoh yang sederhana ya. Di sini kita akan melihat laporan keuangan Goto pada kuartal ketiga tahun 2024, di mana pendapatan on demand atau Gojek ya, itu naik 22% menjadi 3,7 triliun. Tapi hal tersebut tidak serta-merta membuktikan kalau perusahaan Goto pasti untung. Sebab sebagai perusahaan induk, Goto tentu harus melakukan subsidi silang kepada anak perusahaannya yang lain. Misalnya Tokopedia gitu. Dan beberapa perusahaan fintech lainnya ya yang dipunyai Goto. Misalnya Tokopedia rugi atau GoPay rugi gitu. Nah, Goto ini harus bisa subsidi silang terhadap perusahaan-perusahaan di bawahnya yang lain. Jadi kalau misalnya kita lihat laporan keuangannya harus secara menyeluruh ya, nggak boleh satu-satu aja. Karena ada beberapa perusahaan lain yang tidak terkait dengan mitra, contohnya Tokopedia tadi ya, tidak ada hubungannya dengan mitra Gojek. Hal tersebut juga berlaku untuk Grab ya. Jadi intinya kebijakan ini harus sesuai dengan kemampuan finansial perusahaan untuk menghindari masalah di masa setelah pemberian bonus hari raya ini. Misalnya jika pemerintah terlalu menekan perusahaan akan dalam tanda petik ya mengakali hal tersebut di kemudian hari. Contohnya dengan menaikkan tarif bagi konsumen, kan konsumen yang rugi, atau menaikkan potongan bagi mitranya yang rugi. Dan yang paling ekstrim adalah pemutusan hubungan kemitraan dengan driver lama yang berpotensi mendapat bonus hari raya di tahun berikutnya. Jadi misalnya tahun berikutnya mau dapat bonus yang ini kita cut dulu, takutnya gitu kan. Jadi udah mau hari raya 2 bulan sebelumnya diputus hubungan dengan alasan yang macam-macam, misalnya menolak ini menolak itu, alasan kan bisa aja dibuat-buat. Jadi ini harus dicermati juga oleh kita semua. Oke guys, jadi itulah tadi 3 potensi masalah pada pemberian bonus hari raya untuk para driver ojek online tahun ini. Menurut kalian gimana? Tulis komentar kalian di kolom komen. Atau jika ada yang mau menambahkan, misalnya ada poin-poin lain yang belum gue masukkan gitu, boleh kalian ketik di kolom komen. Siapa tahu komentar kalian dibaca oleh pihak Gojek atau Grab atau bahkan pihak pemerintah. Jadi kalian tulis di kolom komen ya, khususnya para driver ojek online. Oke, di bagian akhir semoga para driver ojek online mendapatkan bonus yang sesuai ya, atau mendapatkan keadilan untuk melewati atau menyambut Lebaran ini. Jadi gitu aja buat video kali ini. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.